Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 11. Yeay, ketemu lagi. Sekarang kan pertemuan pertama. Kita nggak usah kenalan lah ya, kan udah kenal. Nah, pertemuan pertama ini saya mau bahas judulnya adalah induksi matematis. Nah, induksi matematis ini adalah suatu cara untuk membuktikan teorema di dalam matematika. Nah, teorema itu apa sih? Teorema itu adalah suatu pernyataan gitu ya. Kalau masalah teorema nanti kalian bisa pelajari di perguruan tinggi sebenarnya. Ini cara pembuktiannya aja. Nah, sebelum masuk ke induksi matematis, kalian bisa download buku elektroniknya itu di Google ya. Kalian bebas pakai buku apa aja, tapi sih saya pakai buku Erlangga sama buku dari pemerintah gitu. Nah, untuk induksi matematis itu sebenarnya ada tiga yang akan saya bahas. Yang pertama, pembuktian tentang persamaan menggunakan induksi matematis. Yang kedua, pembuktian tentang keterbagian menggunakan induksi matematis, dan yang ketiga adalah pembuktian tentang ketidaksamaan menggunakan induksi matematis gitu. Oke, jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu. Oke, kalau udah paham kita mau belajar apa, mari kita langsung belajar aja. Check this out. Oke, sekarang seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman kelas 11, materi hari ini di pertemuan pertama adalah induksi matematis atau induksi matematika, sama aja. Induksi matematis itu ya. Nah, induksi matematis ini nanti ada beberapa jenis soalnya. Nah, dia ada bentuk persamaan, ada bentuknya itu ada persamaan, ada harus dibagi, dan ada ketidaksamaan. Tiga jenis ini aja sih, gak banyak kok gengs. Nah, kita akan bahas sebelum bahas persamaan habis dibagi ketidaksamaan, sama yang tadi saya bilang juga dia punya 3 step kan untuk pengerjaannya. Jadi langkah-langkah kali ya, langkah-langkah pembuktian menggunakan induksi matematis. Induksi gitu aja kali ya, jangan dah, induksi matematis. Aduh, maaf ya tulisannya jelek banget, kaku dia kayak kera baju baru nih tangan, susah nulisnya. Oke, tadi step 1 itu ada buktikan N sama dengan 1 adalah benar. Nah, yang kedua, N sama dengan K dianggap benar. Yang ketiga, N sama dengan K plus 1 adalah benar. Oke, ini dibuktikan gitu ya. Oke, sebelum masuk ke induksi matematis, sebenarnya kalian tuh udah bisa ngebuktiin teorema matematika secara langsung. Nah, secara langsung itu yang kayak gimana? Teorema matematika secara langsung itu yang kayak simple banget gini. Misalnya saya punya contoh soal, buktikan yang pertama ya, buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik sampai ditambah N itu sama dengan 1/2 N tambah 1 untuk semua N bilangan asli.
gitu. Nah, kalau kalian pembuktian secara langsung, approve secara langsung, kalian kan tinggal masukin angka aja. Ini pembuktian langsung ya. Kalian tinggal masukin angka aja nih. Misalnya di sini kita coba ya. Misalnya nih n-nya sama dengan 3. N-nya sama dengan 3. Berarti kan ada sebanyak 3 bilangan kan? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 kayak gitu. Akan sama nggak sih dengan ini? Kita coba 1/2, n-nya kan diganti 3. Terus n tambah 1 berarti 3 tambah 1. 3 tambah 2 5, 5 tambah 1 6. Ini kita coba 1/2 3, 3 tambah 1 4. Ini coret 4 bagi 2 2. 6 sama dengan 3 kali 2 6. Nah, kalau pembuktian langsung ya ini terbukti kayak gitu, itu namanya pembuktian langsung. Tapi di sini kita nggak bahas si langsungnya, karena si langsungnya itu kayak kalian bisa lah sendiri. Kita akan bahas si induksi matematis ini. Oke, kita akan coba ini ngerjain pakai induksi matematis, pakai 3 step ini 1, 2, 3. Oke, kemudian step 1, langkah pertamanya adalah buktikan bahwa n sama dengan 1 adalah benar. N sama dengan 1 gitu kan ya, kita mau buktiin. Nah, kalau udah kayak gini, kalian lihat ini 1, 2, 3 nya nggak usah diajak, kalian cukup fokus ke huruf n aja. Jadi di sini n sama dengan 1/2 n tambah 1 gitu. N nya kan di sini 1, diganti 1 berarti setengah. N nya di sini diganti 1 gitu. N nya juga diganti 1 tambah 1. Ya Allah, tangan saya berik banget gengs, maaf ya. Nah, terus ini 1 sama dengan 1/2 1/2 1 tambah 1 kan 2. Nah, 2 dibagi 2 kan 1 ya. 1 sama dengan 1 kali 1 kali 1, ya jelaslah 1. Sama ya, berarti dia terbukti. Oke, kalau dia terbukti berarti kita bisa lanjut ke step 2. Tapi kalau misalnya di step 1-nya dia nggak terbukti, ya udah berarti gagal gitu. Step 2, dianggap benar. N sama dengan K. Nah, kalau ini kalian nulisnya harus lengkap dari ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 sampai tambah n sama dengan 1/2 n tambah 1. Ya, berarti n-nya berubah jadi K. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 sampai tambah n-nya, ingat diubah jadi K sama dengan setengah. N-nya diubah jadi K lagi. K tambah 1 ini dianggap benar. 3, dia kan n sama dengan K plus 1, artinya si n nya nanti akan berubah jadi K plus 1. Nah, yang ini agak ribet ya, agak ribet. Kalian boleh kedip, boleh nafas, tapi jangan hilang fokus. Nah, yang ini kan tadi kita punya soal awalnya itu 1 ditambah 2 tambah 3 tambah titik tambah n sama dengan setengah n ditambah 1 gitu kan. Nah, terus juga kita punya nih yang dianggap benar, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik tambah K sama dengan setengah K plus 1 gitu kan. Dua-duanya dianggap ini dari soal yang ini yang dianggap benar. Nah, kalau kayak gini kalian tuh nulisnya jadi 2 kali. Jadi kayak gini, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik tambah K ditambah N. Harusnya kan N ya di sini, tapi N-nya berubah jadi K plus 1 gitu. K plus 1 sama dengan, nah untuk sama dengannya kita pakai yang ini aja ya. Itu nanti ada turunan rumusnya sebenarnya, tapi kalau dijelasin waktu video itu kayak banyak gitu loh, panjang. Kalian bisa baca bukunya sendiri atau kalian juga bisa lihat referensi, tanya guru les kalian atau gimana, di buku matematika juga sebenarnya ada. Nah, terus ini jadinya setengah, n nya berubah jadi K plus 1.
Yang ini n-nya juga berubah jadi k plus 1, terus ditambah 1 gitu. Kalau udah 1, nah lihat deh, yang ini kan jadinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah k ditambah k ditambah 1. Ini kenapa saya kurung kayak gini? Karena kalau misalnya saya kurung kayak gini, misalnya di sini negatif ini negatif, ini positif, nanti kan jadi beda, makanya saya kasih kurung. Nah terus yang ini jadinya setengah k ditambah 1, ini kan 1 tambah 1 ya, jadinya k ditambah 2 gitu. Lihat, ini kan ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah k ini ya. Yang ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah k sampai k ini ya, dia kan nilainya yang ini sama ini sama kan, otomatis si atas si ini nih, si sama dengan ini dan ini sama, jadi bisa diganti. Misalnya di sini 3 lah, berarti ini juga 3 dong. Nah kalau ini 3 berarti bisa saya tulis yang ini dong. Ngerti nggak maksudnya? Saya yakin kalian pasti ngerti. Jadi yang ini kita ubah bentuknya jadi bentuk seperti ini karena nilainya sama kan, punya sama dengan. Jadi bentuknya adalah setengah k ditambah 1. Yang ini ditulis lagi ditambah k tambah 1 gitu. Nah kemudian ini kan masih bisa kita jabarkan aja 1/2, ini kan dikali pelangi z gitu ya, k dikali k kuadrat, k dikali 2 2k, k kali 1 1k, 2 tambah 1 3k, tambah 2 kali 1 2. Nah terus yang ini bisa kita kali sama yang dalamnya, setengah k dikali k, jadi setengah k kuadrat, setengah k dikali 1 jadi plus setengah k, ditambah k ditambah 1. Yang ini diamin aja. Kenapa kita diamin aja? Nanti kita akan membuktikan bahwa si ruas kiri hasilnya akan di ruas kanan kayak gitu kalau terbukti ya. Nah terus kalau udah lihat, ini kan dia sama-sama k ya, z, berarti dia bisa digabung. Yang ini kan dia nggak punya teman, ditulis aja setengah k tambah k. Masih bingung pecahan setengah k tambah k, k nya cuekin aja, berarti setengah ditambah, kalau nggak ditulis berarti ditambah 1. Nah sehingga jadi setengah ditambah, kan penyebutnya 2 ya, tulis aja penyebutnya 2, 1 kali 2 2 gitu, 2 tambah 1 3, yang bawahnya harus ditambah karena penjumlahan pecahan, jadi 3/2 k. Kelihatan gak sih? Oke, ditambah 3/2 k ditambah 1. Oke kalau udah, nah sekarang kalian mikir dari sini kayak mana caranya dia biar jadi bentuk ini. Nah otomatis kan si setengahnya nih dikeluarin kan, disendirikan gitu. Nah kita juga keluarin aja nih setengahnya, setengah k kuadrat, setengahnya udah ditulis, berarti yang belum adalah k kuadrat ya. Wah sama, bener dong. Nah terus ini ada 3/2 k, setengahnya udah keluar, berarti yang belum adalah 3-nya, 3k nya, 3 kali 1 3/2 gitu tuh ya. Nah ini 1 nih, ini ada setengah, berarti di sini adalah 2. Loh kok 2 bu? Ya iya Tore, lihat nih, setengah kali k kuadrat, setengah k kuadrat, setengah dikali 3k, 3/2 k, setengah dikali 2 1, sama dong gitu caranya. Jadi dia terbukti gitu. Itu adalah yang bentuknya persamaan. Ini bentuknya persamaan. Nah
Kalau udah paham, sekarang kita ke bentuk yang kedua, yaitu habis dibagi. Ya, sekarang kita bentuk kedua ya. Tadi kan persamaan udah, sekarang berarti kita ke habis dibagi. Nah, habis dibagi habis dibagi ini misalnya saya punya contoh soal. Tadi kan A, berarti sekarang B. Buktikan bahwa n pangkat 3 ditambah 5n habis dibagi 3. Dia stepnya sama, tetap ada dari step 1, 2, 3. Nah, step 1 dia kan membuktikan bahwa n sama dengan 1 adalah benar. Kita buktikan aja n ya. Kan n pangkat 3, karena di sini n yang berubah jadi 1. Jadinya 1 pangkat 3 ditambah 5. N nya berubah jadi 1 juga. Gitu. 1 pangkat 3 kan 1 ditambah 5 kali 1, 5. Jadi 1 tambah 5 berapa? 6. 6 habis dibagi 3 enggak? Ya dong, habis. Kenapa? Karena 6 adalah kelipatan dari 3. Habis dibagi 3 terbukti benar. Nah, step 2 apa ayo? N sama dengan K dianggap benar. N sama dengan K sama, N nya berubah jadi K. Jadi K pangkat 3 ditambah 5K. Nah, jangan lupa di sini kan ada habis dibagi 3 ya. Berarti pakai sama dengan 3 karena di sini 3. B ini adalah bilangan berapapun sehingga nanti hasilnya bakal jadi kelipatan 3. Kayak ini loh, berarti kan ini 3 kali 2 maka hasilnya 6. Ini B nya itu nanti jadi fleksibel, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapapun. Yang penting dia nanti hasilnya bakalan kelipatan 3 gitu. Ini dianggap benar. Yang ketiga adalah N sama dengan K plus 1. Nah, ini caranya agak beda ya teman-teman sama yang persamaan tadi. Nah, N sama dengan K plus 1. N nya, kan ini N nya nih berubah jadi K plus 1. K plus 1 pangkat 3 ditambah 5. N nya berubah jadi K plus 1 gitu. Nah, K plus 1 pangkat 3, kalian masih ingat kan perpangkatan? Kalau misalnya saya punya 2 pangkat 3, berarti 2 nya ada sebanyak 3 kali. Kalau K plus 1 pangkat 3, berarti K plus 1 nya ada sebanyak 3 kali. Betul. K plus 1 dikali K plus 1 banyak rek, dikali K plus 1. Nah, ini dikali aja Z. 5 kali K plus 5K. Z 5 kali 1 plus 5 gitu ya. Nah, kalau kayak gini kalian tuh ngerjainnya jangan serakah, jangan kali K sok banget. Kali aja 2 dulu nih yang belakang. K plus 1 di depan ditulis. Oke, K dikali K kuadrat. K dikali 1 plus K, satunya nggak usah ditulis. 1 kali K plus K juga. 1 kali 1 1 ditambah 5K tambah 5 gitu. Kalau udah baru nih dikali. K dikali K kuadrat, K pangkat 3. K dikali K plus K kuadrat lupa. K kali K plus K kuadrat. K kali plus 1 plus K. Kalau udah yang depan, sekarang yang belakangnya. 1 dikali K kuadrat plus K kuadrat. 1 dikali K plus K. 1 dikali K plus K juga. 1 dikali 1 plus 1 ditambah 5K ditambah 5. Nah, kalau kayak gini berarti tinggal dideket-deketin aja. Temennya ini kan nggak punya temen nih si K pangkat 3. Kalau nggak punya teman langsung tulis aja. Nah, yang ini kan temennya banyak nih. 1
2, 3 ya. Berarti tinggal dijumlahin aja 1k kuadrat ditambah 1k kuadrat tambah 1k kuadrat 1 jadi 3 3k kuadrat. Benar gak tuh? Apa saya ada yang salah hitung? K pangkat 3 K kuadrat nah ada yang salah gengs. K kali K kali K pangkat 2 K pangkat 3 K dikali K kuadrat K dikali K kuadrat. Nah ini K dikali 1 K, bener ya, 1 dikali K kuadrat. Terus udah bener kok, 3k kuadrat gitu kan. Nah terus ini ada k berat sampai di tang 5, 6, 7, 8 ditambah 8k kuadrat. Nggak pakai kuadrat, maaf, lupa, udah malam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan depannya 1 ditambah 1 sama 5 jadinya 6 gitu. Nah sekarang kalau udah kayak gini, gimana cara kita tahu kalau dia itu kelipatan 3? Gini aja kalian lihat deh, tadi kan yang dianggap benar itu sama sistemnya, ini kan dianggap benar ya. Nah sekarang kita cari caranya yang ini tuh harus sama yang ini. Kalau saya cara ngecitnya gini, biar nggak terlalu mikir panjang, tulis aja dulu nih yang ini, K pangkat 3 ditambah 5k gitu kan ya. Nah sekarang lihat, K pangkat 3 ada kan di atas, berarti benar. Terus saya lihat di sini 5k, di sini ada nggak 5k? Nggak ada kan? Di sini ada 8k. Nah artinya kalau di sini ada 5k, berarti kita butuh 3k lagi biar jadi 8k. Sama dong sama yang atas, K pangkat 3, 5 sama 3 jadi 8. Sama. Nah yang belum ditulis apa? 3k kuadrat sama 6 gitu kan. Nah terus yang ini K pangkat 3 ditambah 5k, hasilnya ini kan, kita ubah bentuknya. K pangkat 3 ditambah 5k kita ubah bentuknya jadi 3b ditambah iki ditulis 3k tambah 3k kuadrat tambah 6 gitu kan, bener dong. Nah sekarang kalau dia habis dibagi 3, berarti kan dia bisa dibagi sama 3. Sekarang kita bagi sama 3, hasilnya bilangan asli kan. Kita bagi ya, 3b dibagi 3b, 3k dibagi 3k, terus 3k kuadrat dibagi 3 berapa? Plus k kuadrat, ini 6 dibagi 3 2, bisa kan? Nah berarti 3 nya terus di luar gitu. Ini tapi disusun, jangan kayak gini ambrak-ambrakan. 3b plus k kuadrat plus k plus 2. Sekarang kita coba kali pelangi, bener apa salah. 3 kali b 3b, 3 kali k kuadrat 3k kuadrat, 3 kali k 3k, 3 kali 2 6, maka n pangkat 3 jadi udah mengalami apa jadi n pangkat 3 ditambah 5n habis dibagi 3 terbukti gitu. Yeay, bisa kan ya? Oke, ini 2 dulu untuk yang persamaan dan habis dibagi. Pertidaksamaannya nanti di next pertemuan. Oke, saya punya latihan nih buat kalian. Asik, latihan, tenang, latihan ya. Ya, tapi ya walaupun latihan kalian harus coba supaya nanti bisa. Oke, nah saya punya latihannya 2 soal aja cukup. Bukan 2 anak kali cukup, 2 soal aja cukup. Oke, latihannya adalah buktikan menggunakan
3 aja, mohon maaf. 2 aja cukup. Yang ini sama ini dikerjakan ya latihannya teman-teman. Dadah. I wanna tell you how much I love you, girl. 아무리 봐. Oke, udah dikerjain belum latihan soalnya? Saya harap sih udah ya. Ya terlepas itu jawabannya benar apa enggak, yang penting kau udah berusaha. Tapi saya harap sih benar. Kayak emang agak susah sih, tapi kalau kalian mau usaha pasti bisa. Oke, saya bahas ya. Oke, yang A dulu nih. Yang A itu kan berarti persamaan. Ya, yang A sama berarti step 1 adalah n sama dengan 1. Kita kerjakan aja. Berarti ini kan nih 2n, 2 n nya 1, jadi 2 kali 1 sama dengan n nya 1 dalam kurung n nya 1 tambah 1, 2, 1 tambah 1, 2 sama dengan 2, berarti dia emang terbukti benar. Jadi kita bisa lanjutkan ke step 2. Nah, step 2 adalah n sama dengan k. Ini dianggap benar ya. Kita tulis semuanya. Lihat nih contoh yang tadi saya udah kasih, ditulis semuanya. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah titik-titik tambah 2. Kan tadinya n berubah jadi k, jadi 2k sama dengan n nya berubah jadi k, n nya berubah jadi k juga ditambah 1, kayak gitu. Nah, kalau kalian mau lanjutkan ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalian mau dilanjutin, misalnya dilanjutin jadi ini saya mau buat kayak gini bu, 2 tambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik tambah 2k sama dengan k kuadrat plus k. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini dianggap benar ya. Nah, step yang ketiga adalah n sama dengan k ditambah 1. Nah, kayak tadi kita tulis dulu aja dua-duanya pernyataan yang dianggap benar. Yang pertama adalah 2 tambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah n sama dengan n ditambah 1. Pernyataan kedua adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 titik-titik tambah 2 mohon maaf nih 2n, 2k sama dengan k kuadrat plus k, gitu kan ya. Nah, yang tadi lihat contoh juga sebelumnya, maka kita tulis dulu nih yang si k. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2k ditambah, kan harusnya di sini ditambah 2n ya. Jadi 2-nya kita tulis, n-nya kita ubah jadi k plus 1 sama dengan yang n-nya, jadi n ini berubah jadi k plus 1, yang ini berubah jadi k, n-nya jadi k plus 1 ditambah 1 gitu. Kalau udah, nah yang ini nih kan 2 tambah 4 tambah 6 tambah bla 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 bla, ini nih bentuknya adalah ini ya. Oke, kita tulis aja, ini diubah bentuknya menjadi k kuadrat ditambah k ditambah 2 kali k 2k 2 kali 1 plus 2 sama dengan ini jadi k ditambah 1 k ditambah 2, kalau tambah 1 2, kayak gitu. Kalau udah, nah ini bisa kalian jadi k pangkat 2 ditambah 2 tambah 1 3k ditambah 2. Loh, sama enggak sama yang ini? Sama kok. Kalau ini kita pecah,
Jadi K plus 1 plus 2. K kali K kuadrat. K kali 2 2K. 1 kali K aja. 2 kali 1 2. Jadi hasilnya sama. Itu ya, berarti dia terbukti benar. Itu yang A. Gimana kalian jawabannya benar apa salah? Kayaknya benar semua deh, kalian kan pintar-pintar. Terus kita bahas yang kedua tadi ya. Yang kedua itu soalnya yang B, N tambah 1, N tambah 2 habis dibagi 3. Gitu. Nah, kalau kayak gini step satunya berarti N sama dengan 1. Langsung aja kita kerjakan. N nya berubah jadi 1. Jadi 1. N nya 1 tambah 1 lagi kalau dari soal. Kemudian N nya berubah jadi 1 tambah 2 dari soal. Oke, 1 turun, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3. Oke, 3 kali 2 kali 1 6 habis dibagi 3, berarti benar. Step 2 dianggap benar. N sama dengan K, jangan lupa ya. Oke, N sama dengan K, ini kan awalnya N, berarti berubah jadi K. Ini N plus 1, berarti berubah jadi K plus 1. Ini N plus 2, berarti berubah jadi K plus 2. Jangan lupa sama dengan 3B. 3 nya dari sini, B nya karena dia bakal jadi kelipatan nantinya. Yang ketiga, N sama dengan K ditambah 1. N sama dengan K tambah 1. Oke, berarti kan kita punya ini N nya berubah jadi K tambah 1. K tambah 1. Kita punya di sini N tambah 1. N nya berubah jadi K tambah 1. Ada tambah 1 lagi kan, ditulis aja. Kemudian N di sini berubah juga jadi K tambah 1 ditambah 2 karena soalnya 2 gitu. Kalau udah kita kali, ini bisa jadi K tambah 1, K tambah 2, K tambah 3. Nah, kalian jangan serakah ya guys, kalian itu aja. Ini masih bisa nih, maaf saya baru lihat. Ini yang ini masih bisa dilanjutkan bentuknya. Jadi kita kali pelangi aja ya. Yang ini dulu nih, ini berdua dikali pelangi, berarti K nya ditulis K kali K kuadrat. K kali 2 plus 2K. 1 kali K plus K. 2 kali 1 plus 2 sama dengan 3B. Nah, K kuadrat ditambah 2 tambah 1 3K tambah 2 gitu ya, jadinya 3B. Kali pelangi lagi, K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 2K kali K kuadrat 3K kuadrat. K pangkat 3, K kali 3K 3K kuadrat. K kali 2 2K sama dengan 3B gitu. Nah, kalau udah, maaf ya tadi jadi hasil akhirnya gini, kita lanjutin ke sini. Ini sama, kita kali pelangi juga. Nanti kalian bisa kalian sendiri ya buat ngecek. K kali K kuadrat. K kali 3 plus 3K. Terus 2 kali K plus 2K. 2 kali 3 plus 6. Pintar banget sih kalian. Nah, terus K tambah 1, K pangkat 2, 3K sama 2K jadi 5K tambah 6. Kalau udah, sama dikali pelangi, K dikali K pangkat 2, K pangkat 3, K dikali 5K jadi plus 5K pangkat 2. K dikali 6 jadi plus 6K.
ditambah 1 kali K kuadrat, 1 kali 5K, 5K, 1 kali 6, 6, nggak pakai K. Oke, kalau sudah kita gabungkan, kita kelompokkan. K pangkat 3 nggak punya teman, monggo ditulis. Ini kan dia temenan, 5 tambah 1 jadi 6K kuadrat. Nah, ini dan ini temenan juga, jadi 11K ditambah 6. Ingat kayak tadi, nah lihat dari sini ini dicet aja, kita tulis ulang yang ada di nomor 2, yang ada di langkah 2, yaitu K pangkat 3 ditambah 3K ditambah 2K gitu, sama dengan 3 kali, jangan diajak dulu. Nah kita lihat K pangkat 3 ada kan di atas, berarti udah fix benar, maaf. Nah terus ini ada 3K pangkat 2, sedangkan di sini adanya 6K, berarti kurang kan, ini 6K, ini 3K, oh tambahin aja 3K lagi biar jadinya 6, mantul. Nah terus ini ada 2, ini 11, tambahin aja 9, 9, 10, 11, cakep, 9K ditambah 6, lengkap dia udah. Yang ini bentuknya diganti menjadi si 3B, yang ini monggo ditulis 3K kuadrat ditambah 9K ditambah 6. Bisa nih semuanya dibagi 3, nggak usah pakai diotet, 3-nya keluarin, sisanya B ditambah K kuadrat ditambah 3K ditambah 2, 3 kali B 3B, 3 kali K kuadrat 3K kuadrat, 3 kali 3K 9K, 3 kali 2 6, maka terbukti. Yeay, kalian udah bisa? Udah jawabannya benar semua gak? Apa? Benar semua? Wah luar biasa. Selamat. Saya alhamdulillahirobbilalamin. Oke, udah selesai. Oke, jadi nanti minggu depan kita masuk ke pertidaksanaan induksi matematis. Jadi kalian bisa baca dulu bukunya, ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.